Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua pekerjaannya. Dan buat teman-teman yang lagi mudik, semoga dilancarkan perjalanannya dan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman tentang perjalanan dan kasus mobil ini. Nah, Badak ini dari pulau seberang. Menurut pengakuan beliau, mobil ini udah keluar masuk bengkel dengan analisa dan vonis yang berbeda-beda. Nah, jadi pas datang kemarin, langsung kita coba running mobilnya. Kita bawa jalan. Nah, ternyata ada kebocoran di bagian area turbo. Jadi kita nggak tahu apakah itu di bagian housingnya, apakah itu di bagian headernya. Nah, itu sering terjadi di NFL. Nah, kemudian juga sering terjadi kebocoran di bagian housingnya. Nah, itu yang kami temukan di bagian turbo. Nah, untuk masalah oli di ruang mesinnya, baik itu ada kebocoran di seal injektor, oli yang banyak di jalur turbo seperti di selang turbo. Nah, itu nanti kita cek apakah masalahnya cuma di VCV aja atau masalah di ketrik turbonya. Karena ketrik turbo yang masalah juga bisa oli jebol ke jalur turbo dan jalur gas buang. Nah, yang kedua kasusnya, keluhan ownernya, mobil ini susah nyala. Jadi untuk menyalakannya ownernya butuh 2-3 kali starter, atau on off kontak dulu 3 kali baru 2 kali starter bisa nyala. Nah, itu salah satu keluhan yang memberatkan ownernya. Nah, yang ketiga, mobil ini mengeluarkan asap warna putih, yaitu ada kebocoran di seal injektor. Nah, kemudian juga ada kebocoran kompresi di injektornya, yaitu masalah di ringnya. Oli tadi masuk ke lubang injektor dan ikut bersama semburan solarnya, jadi ikut terbakar. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan asapnya berwarna putih apabila kita gas. Nah, yang kedua, asap putihnya di saat idle itu dari oli yang ada di jalur turbonya. Nah, olinya numpuk di intake dan masuk ke ruang bakar. Nah, itu juga menyebabkan di saat idle dia bersap putih. Jadi untuk bersap putih itu kalau misalnya teman-teman tanya, nah itu banyak analisanya, mulai dari injektor yang bermasalah juga asap warna putih, kebocoran kompresi injektor juga berasap warna putih, seal injektor yang bocor, kemudian injektornya yang bocor kompresi, oli masuk ke lubang injektor dan ikut dibakar bersama solar, asapnya juga berwarna putih. Kemudian oli yang masuk ke jalur turbo, oli yang terlalu banyak di intake juga menyebabkan asap berwarna putih. Jadi kita nggak bisa tebak ini, jadi makanya kita lakukan cleaning total. Kita bongkar semua jalur turbo dan jalur bahan bakarnya. Sebentar aja ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, maaf si kecil minta mandi. Bentar dia. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan pembongkaran. Kita nggak bisa bikinkan video detailnya cara melepasnya karena ini udah ada videonya. Teman-teman yang mau cara lepas pushbox, lepas intake, lepas turbo itu udah ada. Jadi sekarang kita lanjut pembongkaran, nanti kita cek apa aja part yang bermasalah. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke teman, kita selesai pembongkaran. Nah, ini kondisinya. Nah, jadi setelah pembongkaran, kasusnya yang pertama masalah di turbonya. Itu ada packing yang masalah, yaitu yang dari header ke turbo yang ada baut 3 buah. Nah, ini packingnya jebol. Nah, ketahuan banyak karbon hitam di sini. Nah, berarti ada kebocoran. Desisan angin atau kebocoran yaitu di bagian turbonya, bukan bagian mesinnya. Makanya mobil ini tidak bertenaga karena masalah di turbo masalah, injektor masalah, otomatis jalur bahan bakar sama jalur turbonya tidak optimal. Preteli bos ya. Nah, kemudian oli dan lumpur karbon yang terlalu banyak di jalur turbonya. Nah, ini sangat berpengaruh dengan tarikan mobilnya. Makanya si Om ini mengeluh tarikannya berat, susah starter, mobil berasap. Nah, jadi untuk masalah kekurangan oli udah bisa kita lihat, yaitu yang pertama rembesan oli di seal injektor, kemudian ada oli yang masuk ke jalur turbo, yaitu oli yang hilang dari sewajarnya itu masuknya ke jalur turbo. Nah, kemungkinan ini ada masalah di PCV-nya. Nah, yang kedua yaitu seal injektor. Nah, kebetulan kita nggak dapatnya untuk seal ini.
nanti kita bersihkan, kita seler ulang dan kita pasang lagi. Mudah-mudahan nanti aman, tidak rembes lagi. Nah, untuk injektor terakhir tetap ini berfungsi untuk mengamankan lubang injektor, karena setelah ini kita akan melakukan pencucian ruang mesinnya atau cleaning ruang mesinnya. Jadi nanti mau kita siram semua. Tapi tetap ya teman-teman, ini pengerjaannya harus teliti, hati-hati dan bersih. Jadi sebelum kita melakukan pencucian atau penyiraman, kita harus mengamankan dulu mana yang harus kita amankan. Nah, ini intercooler kita lepas juga. Nah, juga tadi kita menemukan oli yang cukup banyak di intercoolernya. Jadi ada endapan oli di intercooler dan intake-nya. Nah, untuk intercooler bisa kita lepas lewat grill aja. Nah, coba cek bos, lubang intake-nya bos. Nah, ini intake-nya. Nah, ini kotoran yang ada di dalam intake-nya. Lumpur karbon. Coba bagian throttle, bagian throttle. Nah, ini yang bagian throttle. Luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita bersihkan dulu ruang mesinnya. Kita kinclongkan dulu. Mantap, udah mulai kinclong. Nah, ini sekarang kita lanjut proses pencucian atau cleaning ruang mesinnya. Itu fokusnya kita mengkinclongkan dulu visual bagian ruang mesinnya, karena partnya udah kita lepas semua. Nah, sebelum pencucian kita harus amankan mana yang harus kita amankan. Nah, ini kondisi seperti ini. Nah, nanti kita tutup sama lakban. Nah, ini yang kemarin yang kotor ini kita bersihkan dulu. Bersih. Kinclong semua, mantap. Nah, setelah bersih seperti itu, nanti kita tutup dulu sama lakban, baru kita siram. Oke, kita lanjutkan. Oke, siram bos. Nah, ini kondisi turbonya setelah kita cleaning, kita bersihkan.
Nanti kemarin ada kebocoran di bagian housing dan juga ada kebocoran di bagian packing yang ke manifoldnya, yang ke header. Nah lanjut kita pasang turbonya, kita pasang down pipe-nya. Nah oke teman, kita lanjut cek pengabutan. Nah ini injektornya kita bersihkan. Itu kemarin ada masalah injektor nomor 2 dan nomor 4. Mudah-mudahan bisa kembali normal. Nah jadi untuk NFL kita cek pengabutannya nggak bisa sekaligus seperti FL. Nanti kita cek pengabutan di 2 injektor. Nah ini soket terpasang. Nah berarti kita cek pengabutannya di injektor yang ini. Berarti ini satu, ini satu. Nah nanti setelah ini ngabut, baru lanjut kita cek pengabutan di injektor yang 2-nya lagi. Oke bos, coba starter bos. Nah oke lagi. Oke mantap. Nah jadi untuk NFL cek pengabutan dia cuma ngabut 2 kali. Jadi walaupun teman-teman starter panjang dia ngabutnya cuma 2 kali. Jadi matikan dulu baru starter lagi. Kalau NFL selagi teman-teman starter, nah saat starter panjang injektornya tetap selalu ngabut. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman cek pengabutan di NFL cuma ngabut 2 kali, itu normal. Nah kita lanjut injektor yang berikutnya. Kemudian lanjut kita bersihkan lubang injektor dan kita nyalakan mesinnya. Oke bos? Oke. Nyalakan bos. Nah oke teman, alhamdulillah injektor yang bermasalah 2 buah kemarin, yang nomor 2 dan nomor 4 bisa kembali normal. Kemudian kita ganti ring injektornya. Nah habis ini lanjut kita ganti oli mesin. Nah sekarang coba nyalakan bos, start bos. Mantap, lagi matiin lagi bos. Oke, start. Oke mantap. Nah kita biarkan nyala 10 atau 15 menit. Nanti coba kita running mobilnya. Kita baru selesai ganti oli mesin. Nah kebetulan kemarin stick olinya asapnya ngebul, kemudian banyak muncratan oli. Nah sekarang coba nyalakan lagi bos, start bos. Nah asapnya udah mulai tipis. Nah itu kemarin banyak semburan oli keluar dari uap mesinnya. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi. Nah kita sarankan sama ownernya untuk lebih menjaga kualitas olinya. Nah sekarang coba gas bos. Lagi. Oke mantap. Coba berasap bos, coba gas bos. Oke, tidak berasap sama sekali. Mantap. Nah habis ini lanjut kita bersihkan mobilnya, kita cuci. Karena mobil ini besok siap berangkat ke Pulau Seberang. Ini pekerjaan kemarin, untuk cleaning totalnya kita cuma hanya penggantian ring injektor, kemudian oli, kemudian filter solar, filter oli. Nah untuk yang lain kita maksimalkan, kita perbaiki lagi injektornya. Alhamdulillah bisa kembali normal. Itu ada masalah kemarin di nozzle-nya, ada penyumbatan di bagian nozzle-nya. Nah untuk yang lain alhamdulillah aman. Nah, jadi pekerjaan kita tinggal pasang over mesin dan grill. Nanti ini nggak usah kita videokan. Nah oke teman, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah penjabarannya, bahasa mekanikalnya atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.